saya Mustaina, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dalam video ini saya akan menunjukkan aksi nyata saya tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SMA Negeri 4 Merauke. Mari silakan menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wakasek serta Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Merauke yang sudah meluangkan waktu untuk saya berbagi pengetahuan dari program guru penggerak dan mengimbaskan kepada Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 4 Merauke, dan semoga nanti bisa juga kita implementasikan ke anak-anak kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Bapak Ibu Guru, di sini saya akan mengimbaskan tentang budaya positif. Ini fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Tri Apniani Sunarsi, SPD MPD, dan pengajar praktik saya Ibu Natalia Atapen, SPD GF. Baik, Bapak Ibu, kita ice breaking sebentar sebelum kita mulai supaya kita semangat. Di sini saya minta untuk senyum 30 detik saja, ya. Mungkin bisa baku hadap berpasangan, Pak Sur dengan Pak Rocky, Bapak Kepala Sekolah dengan Ibu Ria, Ibu Elizabeth dengan Ibu Maria, bersama Ibu. Ya, di sini baku hadap, lalu tatap matanya ya, jangan di bibir. Iya, kalau di bibir nanti rasa lucu. Iya. Coba ya, Bapak Ibu silakan dipraktekkan. Saya hitung ya. Kalau hitung sampai 3 lalu mulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Dari senyum akhirnya jadi tertawa. Nah, di sini sudah menimbulkan aura positif di Bapak Ibu, dan ini nanti yang kita harapkan diimplementasikan ke siswa kita. Sebelum mengajar, Bapak Ibu bisa implementasikan ice breaking ini, atau di tengah-tengah pembelajaran nanti bosan, anak-anak mengantuk ya, coba nanti kita terapkan ice breaking ini. Anak-anak suruh baku lihat pandangan lalu senyum, pasti nanti anak-anak akan ngakak dan suasana mengantuk pasti akan hilang. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, budaya positif yaitu berhubungan dengan disiplin positif, berhubungan dengan aturan sekolah yang sudah ada. Nanti kita akan jabarkan ke sampai keyakinan kelas, sampai ke kesepakatan kelas yang Bapak Ibu buat. Nah, disiplin di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin itu timbul dari
hati kita sendiri, bukan karena paksaan atau karena takut aturan dan lainnya, tapi murni timbul karena intrinsik kita dari dalam hati kita sendiri, sehingga nanti akan menjadi suatu kebiasaan yang positif atau budaya positif. Atau disiplin diri dapat membuat murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, budaya membaca di sekolah kita kayaknya perlu ditingkatkan kembali buat anak-anak kita. Mari kita ke depan mulai membudayakan literasi yang sudah mulai menyurut. Ya, untuk budaya positif sendiri kita harus mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi, yaitu mulai dari kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Seperti tadi di awal saya katakan bahwa disiplin atau budaya positif kita lakukan ada beberapa yang memotivasi. Kira-kira ada berapa motivasi yang ada di dalam diri kita ya Bapak Ibu? Untuk kita berbudaya positif, begitu juga terhadap anak-anak kita. Ya, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Dan di sini yang diharapkan yaitu yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ya, budaya positif itu nanti kita akan jabarkan ke kelas kita, ke anak-anak kita dengan pertama yaitu membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan sekolah kita akan turunkan ke keyakinan kelas dan menjadi kesepakatan kelas. Keyakinan sekolah yaitu aturan-aturan yang ada dalam sekolah kita. Nah, di sini peran guru adalah mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan kelas nanti di kelas biasa Bapak Ibu buat di awal ajaran atau di awal semester. Saya yakin Bapak Ibu sudah membuat. Dan itu kita guru sebagai fasilitator, anak-anak murni yang mengeluarkan ide dibimbing oleh Bapak Ibu guru, sehingga keyakinan kelas itu memang betul-betul berasal dari anak-anak. Setelah keyakinan kelas sudah jadi, maka nanti kita akan print dan tempel di papan depan kelas masing-masing, sehingga setiap guru yang mengajar sudah tahu apa konsekuensinya dengan anak-anak yang melanggar keyakinan tersebut. Jadi di kelas nanti akan ada banyak keyakinan kelas, mulai dari guru mapel masing-masing, juga ada keyakinan kelas antara guru wali kelas dengan anak walinya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Ya, 6 elemen tersebut sebentar saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, jadi anak-anak kita kalau melakukan suatu kesalahan atau bertingkah laku yang tidak sesuai yang kita inginkan, pasti ada kebutuhan dasar yang mereka inginkan.
Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa ingin diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Ya, ini di sini ada studi kasus ya Bapak Ibu. Nanti kita akan masukkan dia termasuk di mana-mana saja dari 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi. Ya, di sini kasusnya yaitu Ibu Juleha, guru wali kelas 10H, sedang bingung menghadapi ulah satu anak di kelasnya. Beberapa anak telah mengeluhkan Romi sering meminta makanan siang mereka dengan paksa. Jadi si Romi ini suka mengambil makanan temannya dengan paksa. Jika Bapak Ibu berada di posisi Ibu Julia, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, apa kira-kira alasan Romi melakukan hal tersebut? Ya, betul. Jadi alasan Romi yang pertama, mungkin dia lapar. Jadi dia perlu bertahan hidup. Ya, betul sekali jawaban Pak Rocky. Yang berikutnya, kira-kira apa lagi ya kebutuhan Romi ini selain lapar? Dia merampas bekal makanan teman-temannya. Dari 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, yang kedua alasan Romi yaitu karena dia merasa senang. Temannya jadi memperhatikan dia. Jadi dia bertingkah di luar kebiasaan. Merampas makanan temannya, dia merasa senang. Jadi ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Romi adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Sebenarnya itu dia ingin diperhatikan, ingin kasih sayang dari orang tuanya, juga dari lingkungannya di mana dia tinggal, di sekolah juga di masyarakat. Yang ketiga yaitu karena temannya jadi takut, dia menuruti keinginannya. Jadi di sini Romi sebetulnya sedang memenuhi kebutuhan kekuasaan dan merasa diri berkuasa dengan mengambil paksa teman-teman punya bekal. Di situ temannya takut, sehingga dia menuruti apa yang dikatakan Romi. Walaupun ya ini termasuk bukan budaya positif ya Bapak Ibu. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, karena dia merasa bosan. Ya, Romi merasa bosan dengan bekal yang disiapkan orang tuanya, yang selalu itu dan itu, sehingga dia ingin mencari yang lain dari teman-temannya yang bervariasi. Yang kelima yaitu alasannya karena dia merasa senang dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh teman-temannya saat dia merampas, teman-temannya marah, dia merasa lucu. Jadi di situ dia merasa senang. Jadi kebutuhan dasar yang kelima itu yang dia ingin penuhi, kebutuhan dasar akan kesenangan. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke berikutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Ya, jadi kita sebagai guru kita mempunyai 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Nah, di manakah posisi kita nanti? Dan di mana dari kelima posisi kontrol itu yang sering Bapak Ibu terapkan terhadap anak-anak murid kita?
Bapak Ibu bisa lihat karena agak kecil-kecil. Ya, di situ ada posisi kontrolnya seperti apa kalau menjadi penghukum. Kalau penghukum otomatis menghakimi kan, selalu dihukum siswa tersebut salah hukum, itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, ya guru sering berceramah kepada siswanya. Iya. Seperti kamu sudah mengecewakan ibu, bapak, misalnya dia bersalah, banyak ceramah, banyak ini, sehingga anak itu, aduh, saya rasa bersalah, saya sudah mengecewakan bapak ibu. Sedangkan untuk teman, ya, teman ini biasanya guru sering memberikan saran-saran sehingga siswa itu nanti akan lebih terbuka, tapi ada juga ketergantungannya kepada guru tersebut. Sedangkan yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, manajer ini yang paling baik ya Bapak Ibu. Di situ siswa membuat salah, kita akan menanyakan mengapa dia berbuat seperti itu, lalu siswa itu kita akan stabilkan dan siswa tersebut nanti akan menimbulkan motivasi sendirinya menyadari kesalahannya dan dia akan mencari solusinya sendiri untuk kesalahannya tersebut ke depannya. Sehingga di sini akan menguatkan watak atau karakter siswanya. Ya, yang berikut yaitu posisi kontrol restitusi. Jadi dari antara kelima posisi kontrol kita, yang kita anjurkan yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi ada 3 tahapan di sini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi segitiga restitusi di sini kita tidak menghukum siswa, guru lebih ke manajer. Siswa berbuat salah, kita panggil 4 mata, lalu kita stabilkan identitasnya. Kita tanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Lalu kita memvalidasi tindakan yang salah. Setelah siswa tersebut mengemukakan alasannya apa-apa, lalu kita validasi tindakannya yang salah. Jadi kamu berbuat seperti itu, salah atau benar? Siswa akan menyadari kesalahannya. Lalu kita kembalikan menanyakan ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Lalu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Maka anak itu dia akan kembali ke keyakinan kelas yang kita buat awal, dan dia akan menyadari, oh ya kesalahan saya ini. Lalu guru akan membimbing, lalu solusinya apa supaya kamu tidak berbuat kesalahan lagi yang seperti ini. Maka siswa diharapkan dia sendiri yang memberikan solusinya untuk masalahnya dia, bukan guru yang mencari solusi, tapi siswanya. Ya, ini saya sudah praktekkan menstabilkan identitas, yaitu dilakukan dengan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ya, ini waktu itu Jennifer juga David pas pelajaran saya dia terlambat sampai setengah jam. Jadi saya panggil secara restitusi, saya tanyakan alasannya, stabilkan dulu identitasnya. Jadi Bapak Ibu kalau anak bersalah jangan langsung dimarahi,
Karena kalau dimarahi dia akan lebih memberontak lagi. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya atau emosionalnya ya. Lalu kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari berpikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dengan mengakui kebutuhan murid atau anak. Setelah kita stabilkan identitasnya, lalu kita validasi tindakannya. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Pasti ada alasannya. Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sehingga dia membuat kesalahan tersebut. Setelah anak tersebut sadar, ya dia tahu kesalahannya, maka kita bawa kembali kepada keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas mana yang telah ia langgar. Ya. Kesimpulan, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Mari Bapak Ibu kita sekarang kita budayakan budaya positif di sekolah kita yang sudah ya mulai terkikis untuk perkembangan dan kemajuan sekolah kita. Ya, Bapak Ibu, apa ada pertanyaan dari penjelasan yang sudah saya berikan? Silakan. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah selama ini sudah menjalankan itu apa restitusi. Cuma Bapak Ibu pasti belum mengetahui, oh itu ternyata restitusi. Selama ini saya sudah melakukan, saya panggil anak-anak yang bersalah, mata-mata, lalu saya stabilkan dia emosinya, identitasnya, saya validasi tindakannya yang salah yang mana, lalu anak itu tersebut sudah memberikan solusi untuk permasalahannya. Sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukannya, cuma baru tahu istilahnya sekarang. Oh itu ternyata restitusi. Dan kontrol guru yang diharapkan ya kepada lebih ke kontrol manajer. Kalau bisa itu yang lebih bagus. Tapi ya kita sesuaikan dengan kondisi kodrat alam kita di sini. Memang untuk restitusi di sini kayaknya belum bisa 100% ya Bapak Ibu. Karena ya, iya. Ya Bapak. Kita melihat budaya positif di sekolah. Misalnya tadi saya melihat itu mengenai budaya positif di sekolah. Saya tadi melihat ibu mengajar di lapangan, terus ada yang tidak pakai kostum terus disuruh berlutut. Itu apakah tidak mengganggu stabilan perilaku siswa itu? Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya. Iya. Jadi keyakinan kelas yang saya dengan siswa sudah buat yaitu di situ disiplin. Di situ ada disiplin tepat waktu dengan berpakaian olahraga. Jadi siapa yang tidak menggunakan pakaian olahraga, konsekuensinya yaitu berlutut 15 menit, tapi setelah itu dia harus tetap di lapangan mengikuti. Jadi di sini kestabilan validasi identitasnya dia tetap stabil Pak, karena dia bukan tiba-tiba, kecuali saya belum membuat keyakinan kelas di awal, maka begitu masuk langsung dapat konsekuensi, itu mereka pasti akan kaget. Dan kalau tanpa keyakinan kelas berarti itu bukan konsekuensi tapi hukuman. Tapi kalau sudah dibuat dari awal berarti dia konsekuensinya, bukan suatu hukuman. Begitu Bapak, bisa diterima? Iya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lain lagi? Ibu Murni mungkin? Tidak ada. Pak Rocky? Oh ya, silakan Bapak Rocky.
Ini kalau saya perhatikan mungkin lebih ke materi untuk mengarahkan guru ke kurikulum merdeka, seperti itu. Sebenarnya dari awal saya dapat materi ini tuh ada pertanyaan yang sampai selama ini belum terjawab gitu. Mungkin Ibu sudah mendapatkan jawaban itu dari proses CGP ini ya. Jadi pertanyaan saya ini, sebenarnya kurikulum merdeka itu wajib diterapkan di setiap satuan pendidikan dari Sabang sampai Merauke, atau kita melihat situasi dan kondisi yang ada, apalagi kita di Papua ini. Mungkin cara-cara yang berkaitan tentang restitusi itu kita bisa lakukan di Sulawesi atau di Jawa. Tapi kalau di Timur, apalagi itu sudah tertanam budayanya, keberhasilan anak, kesuksesan anak itu ada di ujung rotan guru. Jadi ya di sini timbullah pemikiran saya bahwa budaya kita di Timur ini keras. Sudah dari zaman anak-anak itu dan mereka dididik di lingkungan keluarga. Beberapa kali saya mencoba hal-hal yang dijelaskan dalam metode-metode yang ada, yang pernah kita diikuti dari kegiatan-kegiatan sosialisasi. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya kembali lagi ke ketegasan guru sebenarnya. Kalau kita mengikuti aturan yang ada seperti yang dijelaskan Ibu, kalau kenyataan di lapangan tidak sesuai yang kita inginkan, kira-kira yang kedua ya, kira-kira apa yang plan B yang harus kita lakukan kalau kita sudah mengikuti restitusi itu? Mungkin itu saja dua pertanyaan itu. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya dari Bapak Rocky. Yang pertama yaitu tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kan kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan perkembangan zaman. Diharapkan memang ke depan bahwa kurikulum merdeka ini nanti akan diberlakukan untuk seluruh Indonesia, dan nanti rencananya akan menjadi kurikulum nasional kalau tidak salah ya. Iya. Dan untuk restitusi, iya. Kalau di Papua ini tadi kan saya katakan bahwa sesuai kodrat alam kita keras, tidak seperti di luar Papua. Jadi di sini maksudnya ya, supaya kita mengusahakan dulu restitusi. Kalau memang sudah tidak bisa ya pasti konsekuensinya kita harus jalankan. Kebanyakan di Papua ini memang istilahnya di ujung rotan ada emas. Ya, dengan rotan itu anak-anak kita berhasil. Itu betul. Dengan rotan itu anak-anak kita menjadi orang. Ya, itu betul. Memang di Papua belum bisa 100% restitusi. Karena anak-anak di sini memang wataknya keras. Tapi sebagai guru, mari kita mulai menghilangkan yang kasar itu dengan restitusi. Kalau restitusi sudah tidak mampu, ya pasti ada konsekuensinya. Bagaimana kita berkolaborasi dengan orang tua? Karena di sini guru tidak bisa sendiri untuk membentuk anak tersebut. Guru hanya sekian persen anak-anak di sekolah, sedangkan lebih banyaknya di orang tua. Jadi kolaborasi antara guru dengan orang tua juga sangat dibutuhkan. Saya sendiri juga sering ya, istilahnya di ujung rotan ada emas. Karena seperti itulah anak-anak kita. Yang penting kita memukul anak jangan sampai mati ya Bapak Ibu guru. Pasti kita tahulah sampai di mana batasnya. Karena memang di bagian timur masih diperlukan. Tapi kita berusaha untuk menghilangkan secara pelan-pelan. Tidak bisa memang satu kali langsung kita hilangkan langsung dengan restitusi. Pasti harus bertahap.
pelan-pelan dulu. Mungkin lama-lama anak-anak kita bisa mulai dengar tanpa rokan, tanpa dipukul. Ya, kita mari sama-sama coba kita berusaha. Seperti itu kan Bapak Rocky, bisa diterima? Iya. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang lain yang ingin bertanya tentang budaya positif. Tidak ada lagi ya? Berarti sudah sangat jelas. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk pembahasan saya dari TGP Angkatan 11 ke Sekolah SMA Negeri 4. Selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam.